Meet our team. Assalamualaikum Ratna. Waalaikumsalam. Kamu sedang ngapain di sini? Sedang banyak pikiran tuh dari suasana dan Banyak pikiran. Emangnya lagi mikirin apa? lagi mikirin tugas akhir tuh. Banyak tugas ya? Iya, udah semester akhir. Oh gitu. Kelihatannya kamu kayak stres gitu ya, banyak beban gitu. Ya lumayan Bu, selain ada tugas kuliah juga ada problem di rumah. Kamu mau ibu bantu sedikit rileks atau tenang gitu? Boleh Bu. Oke. Mungkin sekarang ini ya Mbak Ratna coba tarik nafas, terus buang. Oke, untuk yang selanjutnya mungkin Mbak Ratna bisa membayangkan nih kita dalam suasana yang sangat sejuk, tenang, gitu. Coba bayangkan. Gimana Mbak Ratna? Sudah terbayang? Sudah bisa mulai tenang? Sudah. Alhamdulillah. Mungkin kedepannya kalau misalkan Mbak Ratna lagi merasa cemas atau stres, Mbak Ratna bisa melakukan cara-cara tersebut ya. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Oke teman-teman, jadi video parodi sekilas tersebut adalah contoh penerapan dari teknik relaksasi, yang dimana teknik relaksasi ini adalah salah satu jenis teknik dalam pendekatan CBT. Nah, buat kalian yang masih belum tahu apa itu teknik relaksasi, maka simak video ini ya. Jadi, teknik relaksasi dalam dunia dan konseling adalah serangkaian prosedur atau metode yang digunakan untuk membantu individu dalam mencapai keadaan rileks, baik itu secara fisik maupun mental. Gunanya untuk mengurangi ketegangan, stres, kecemasan, dan pikiran negatif. Dalam praktiknya, teknik relaksasi tidak hanya berfokus pada pemecahan masalah penyebab stres, melainkan pada penciptaan kondisi tubuh dan pikiran yang lebih nyaman dan tenang sehingga individu mampu menghadapi situasi menegangkan secara adaptif. Adapun dari tujuan teknik relaksasi adalah membantu konseli untuk mengurangi ketegangan fisik dan kecemasan yang sering muncul akibat pikiran negatif ataupun stres. Ketika seseorang mengalami stres ataupun kecemasan, tubuhnya biasanya merespon dengan ketegangan otot, detak jantung yang cepat, dan pernapasan yang tidak teratur. Kondisi ini membuat pikiran sulit fokus dan menghambat kemampuan untuk berpikir jernih atau menentukan yang tepat. Di sini saya akan menjelaskan berbagai macam teknik relaksasi. Ada berbagai macam bentuk teknik relaksasi, yaitu yang pertama ada relaksasi otot, yaitu bertujuan untuk mengurangi rasa kecemasan dan ketegangan pada seorang konseli dengan cara meregangkan dan memasang otot-otot di badan. Yang kedua ada teknik relaksasi kesadaran indah, yaitu di mana nantinya seorang konseli akan diberikan satu pertanyaan seri yang tidak dijawab dengan lisan, tapi disesuaikan dengan yang dapat dan tidak dirasakan oleh seorang konseli. Yang ketiga ada guided imagery, yaitu sebuah metode teknik relaksasi yang dimana untuk menghayalkan suatu tempat atau suatu kejadian. Yang ketiga yaitu teknik guided imagery, yaitu dimana suatu metode teknik relaksasi untuk menghayalkan suatu tempat atau keadaan yang menghubungkan rasa relaksasi yang menyenangkan. Hayalan tersebut memungkinkan seorang klien memasuki keadaan atau relaksasi pengalaman. Yang keempat yaitu ada relaksasi pernafasan, yaitu relaksasi tersebut
bertujuan untuk mengurangi penegangan pada fisik dan jiwa. Manfaat teknik relaksasi dalam bimbingan konseling. Teknik relaksasi dalam bimbingan memiliki banyak manfaat dalam mengurangi ketegangan fisik dan psikologis, meningkatkan fokus dan membantu mengatasi masalah stres. Ada beberapa manfaat teknik relaksasi dalam BK. Yang pertama, menurunkan ketegangan dan kejenuhan belajar siswa sehingga membantu mengurangi stres yang dapat mempengaruhi proses belajar. Dan yang kedua, meningkatkan kemampuan konsentrasi siswa. Dan yang ketiga, mengurangi kecemasan dan meningkatkan kepercayaan diri siswa yang penting dalam menghadapi masalah pribadi maupun akademik. Baik, di sini ada tim kelebihan teknik relaksasi. Yang pertama yaitu mengurangi stres atau kecemasan, dan yang kedua yaitu meningkatkan keseimbangan emosional, dan yang ketiga yaitu mengelola gangguan kesehatan, dan yang keempat yaitu meningkatkan konsentrasi atau produktivitas, dan yang kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan, dan yang keenam atau yang terakhir yaitu meningkatkan kesadaran diri atau mindfulness. Baik, yang selanjutnya yaitu kekurangan teknik relaksasi. Dalam bimbingan dan konseling, teknik relaksasi sering digunakan untuk membantu konseli mengelola stres, kecemasan, dan emosi negatif. Namun, teknik ini juga memiliki kekurangan. Tidak semua konselor merasa nyaman dan berhasil untuk mencobanya, karena butuh waktu dan latihan agar efektif. Selain itu, relaksasi hanya meredakan gejala sementara, bukan menyelesaikan masalah inti yang dihadapi oleh konseli. Beberapa konseli juga merasa sulit untuk fokus atau malah makin gelisah saat mencoba rileks, apalagi jika tidak dibimbing dengan baik. Oleh karena itu, dalam BK, teknik relaksasi sebaiknya digunakan sebagai pelengkap.